Saya bilang begini, Iya. saya nggak mencari koin, tapi saya mencari poin. Poin Itu artinya pahala kan? Pahala manfaat. Kalau koin itu uang kan? Uang. Nah, apa tantangan berat? Tentu ini kan banyak juga yang ingin mengetahui tantangan terberat menjadi hakim itu seperti apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam perennial. Para pemirsa, kembali lagi kita bersama di channel Perennial Law. Hari ini adalah hari yang sangat istimewa untuk kita semua, karena di tengah-tengah kita ini telah hadir sosok yang sangat istimewa. Bahkan kalau menurut saya beliau ini adalah merupakan salah satu putra terbaik yang dimiliki oleh negara kita, tentunya dalam bidang hukum. Nah, tentu akan banyak hal yang bisa kita gali dari keberadaan beliau di tengah-tengah kita. Nah, siapakah beliau itu? Langsung saja kita menyapa Yang Mulia Profesor Dr. Arif Hidayat SH.MS. Kemudian juga kami mendapatkan informasi mendapat gelar Karaeng A'rin Ranggalesong. Iya. Ini kalau tidak salah ini Prof, ini adalah gelaran dari Sulawesi Selatan, Prof. Oh iya, Prof. Karena kebetulan ini Prof, istilah seperti ini tidak asing bagi saya karena saya ada keturunan sedikit dari Sulawesi Selatan juga. Gitu, ya. Prof. Ya, ini berarti menandakan bahwa peran Yang Mulia ini terhadap orang-orang di Sulawesi Selatan ini memiliki kontribusi yang sangat luar biasa, sehingga mendapatkan penghargaan yang besar dari masyarakat di Sulawesi Selatan. Karaeng A'rin Ranggalesong. Kalau saya waktu menerima itu kan dijelaskan oleh ketua adat di sana. Iya. Itu mengatakan Arindra itu penyemangat. Penyemangat atau pencerah. Oh, pencerah. Berarti ini selaras dengan apa yang menjadi konten pencerah, kita. Dalam arti di sana itu Karaeng Kalinsong itu. Iya. Itu desa adat yang kemudian oleh Mahkamah Konstitusi bersama dengan Universitas Hasanuddin dinobatkan menjadi salah satu desa konstitusi. Oh, desa konstitusi. Jadi di Indonesia ini ada 3. Sumatera Barat di Pasialaweh, kemudian di Bali di Desa Bangbang, dan kemudian 1 di Takalar. Di Takalar ini. Di Karaeng Kalinsong itu. Itu desa konstitusi. Desa konstitusi itu adalah desa yang masyarakatnya itu betul-betul ada parameter yang dibuat oleh mahkamah. Mencerminkan satu kemajuan yang luar biasa dalam pemahaman konstitusinya, supaya bisa dijadikan contoh oleh seluruh desa yang ada di Indonesia. Ini baru mungkin banyak pemirsa yang tidak tahu. Ternyata ada desa konstitusi. Nah, saya kemarin juga sudah berdiskusi dengan teman-teman di Sekretariat Jenderal. Nanti kan Untan itu kan punya Desa binaan dalam program KKN atau dalam program-program membina desa. Nah, nanti apakah ada juga kita bisa ada desa yang mempunyai parameter di Kalimantan Barat ini yang bisa memenuhi syarat sebagai desa konstitusi. Desa konstitusi. Yang penting karakter budayanya. Nanti kita usulkan menjadi desa konstitusi yang akan berikan gelaran desa konstitusi oleh Mahkamah Konstitusi. Dan itu nanti bisa menjadi percontohan di Kalimantan Barat. Ini ternyata karena kan di Sumatera sudah ada. Di Sumatera udah ada. Pulau Sumatera udah ada. Sumatera sudah ada. Sulawesi udah ada. Pulau Bali ada. Nah, kita pengen di Kalimantan ada. Nanti di Papua gitu kan, di Ambon itu ada desa konstitusi. Desa percontohan yang memenuhi kriteria sebagai desa konstitusi yang ditetapkan oleh mahkamah.
Ya, oh luar biasa. Jadi ini mungkin salah satu upaya yang dilakukan oleh MK untuk merawat budaya masyarakat sadar akan konstitusi. Iya. Selain itu untuk merawat masalah-masalah nilai-nilai luhur yang ada di masyarakat desa adat yang bersangkutan. Ini luar biasa, baru awalan ini udah banyak informasi yang baru yang kita ketahui berkenaan dengan bagaimana Mahkamah Konstitusi itu membudayakan atau merawat budaya yang ada di negara kita ini. Karena pasal 18 Undang-Undang Dasar itu kan menegaskan mengakui masyarakat adat. Itu diakui kalau selama masyarakat itu masih hidup dan terpelihara. Merawat nilai-nilai budaya. Nilai-nilai itu. Nah, ini banyak yang ingin tahu Prof berkenaan dengan mungkin sedikit latar belakang Prof, karena kan kita mengetahui bahwa seseorang yang sudah sukses sekarang ini itu tidak mudah untuk menjadi sukses seperti saat ini, tapi banyak rintangan, tantangan yang telah dilewati. Nah, kami ini punya informasi ini berkenaan dengan profil sedikit dengan Prof. Dulu katanya waktu kecil Prof ini tidak pernah terbayang atau bercita-cita menjadi seorang hakim MK. Benar ya Prof? Nah, tapi kok bisa ya? Kami tidak salah mengetahui bahwa Prof dulu bercita-cita menjadi seorang pengajar. Pengajar. Tentu ini pengajar kalau kita kaitkan dengan profil pendidikan Prof ini agak sedikit jauh. Kalau misalnya orang taunya kalau mau jadi seorang pengajar atau guru, biasanya kan masuk jurusan pendidikan. Kok tiba-tiba Prof ini masuk ke bidang hukum? Tentu agak sedikit jauh kelihatannya dengan proses pengajar atau menjadi seorang pengajar. Apa kira-kira permasalahan ini, atau apakah melenceng Prof ini dari cita-cita awalnya atau tetap selaras? Gimana ini Prof? Iya, begini. Saya lahir dari seorang ayah yang pegawai negeri sipil ASN. Di Kementerian Pekerjaan Umum, PU. Dan ibu saya adalah ibu rumah tangga biasa. Pada waktu saya SD SMP itu belum mempunyai cita-cita mau jadi apa, saya juga belum bisa membayangkan. Belum ada bayangan. Tapi setelah saya di SMA, terutama pada waktu saya itu menempuh beberapa mata pelajaran, saya merasakan bahwa kelihatannya passion saya memang tidak bisa untuk menguasai pelajaran-pelajaran yang bersifat eksakta. Saya nggak bisa itu. Saya tidak tertarik untuk mempelajari matematika, kimia, fisika, geneo atau sebagainya yang eksak itu saya nggak begitu tertarik. Saya waktu itu tertarik ilmu sosial, dan bahkan saya itu tertarik belajar olahraga. Sehingga pada waktu itu kalau saya misalnya, banyak teman-teman SMA yang mengatakan, loh kok bisa menjadi dosen itu pada luar biasa, loh kok bisa dosen. Mungkin kalau nggak jadi guru olahraga saya juga bisa menjadi TNI atau Polri gitu, karena memang saya suka olahraga, olahraga fisik, baik olahraga permainan maupun olahraga yang mengandalkan fisik. Tapi pada waktu saya kelas 3, saya merasa tertarik dengan bidang hukum. Ketika SMA? Ketika SMA kelas 3, saya tertarik bidang hukum. Pada waktu itu saya mengidolakan Yap Thiam Him. Pak Adnan Buyung Nasution, terus Pak Tasrif. Itu adalah 3 orang yang bergerak di bidang hukum, yang menjadi penasihat hukum, advokat yang luar biasa, yang memperjuangkan hak-hak konstitusional warga atau hak asasi manusia yang gigih sekali. Dari situ saya kemudian tertarik ke Fakultas Hukum. Jadi Prof ini punya inspirator menginspirasi untuk masuk di Fakultas Hukum itu akibat adanya tokoh-tokoh hukum yang kelihatan sangat memperjuangkan hak konstitusi daripada masyarakat kita. Hak asasi masyarakat kita. Nah, ini penting pelajaran untuk pemirsa. Jadi untuk menjadi seorang yang besar dan sukses itu ada pengaruh juga dari ketika kita menginspirasi tokoh-tokoh hebat.
Nah, seperti itu. Nah, jadi jangan takut untuk menjadikan contoh orang hebat, karena itu bisa menjadi motivasi kita untuk terus bersemangat di dalam mencapai apa yang menjadi tujuan kita, ya, Prof, ya. Selain itu begini. Iya, Prof. Saya kalau sejak kecil, karena di dalam keluarga, kebetulan ayah saya itu aktif di partai waktu di Tutu. Oh iya. Karena belum ada ASN atau pegawai negeri juga aktif di partai kan ada waktu itu. Ayah saya itu pengagum Bung Karno. Oh iya. Sehingga buku-buku Bung Karno, buku-buku Soekarno, mulai dari di bawah bendera revolusi itu ada di rumah. Saya sejak kecil membaca buku-buku itu. Oh ya, jadi akhirnya, orang tua ini terbawa saya akhirnya terbawa. Saya juga menjadi pengagum Bung Karno. Oh iya. Salah seorang pendiri bangsa ini, pendiri negara ini, Bung Karno. Selain saya juga kagum sama Bung Hatta. Jadi dua proklamator itu menjadikan saya tertarik pada bidang hukum, yang kemudian bidang hukumnya hukum tata negara. Setelah itu, karena apa yang disampaikan oleh Soekarno dan apa yang disampaikan oleh Bung Hatta itu adalah bidang-bidang bagaimana mendirikan Indonesia, bercita-cita menjadikan Indonesia negara yang adil dan makmur berdasarkan Pancasilanya Soekarno. Dan itu salah satu ilmu yang bisa menggabungkan itu adalah hukum tata negara. Sehingga kemudian saya mengambil skripsi di bidang hukum tata negara yang kemudian saya juga menjadi dosen dan kemudian menjadi guru besar di bidang hukum tata negara. Nah, kira-kira ini Prof, apakah melenceng ini cita-cita awal ini Prof menjadi pengajar sampai saat ini? Melencengnya saya itu sebetulnya nggak bercita-cita jadi dosen. Saya waktu itu kuliah di Fakultas Hukum, saya pengen bekerja menjadi birokrat hukum. Birokrat, bukan pengacara. Bukan pengacara, bukan hakim atau bukan jaksa, tapi saya birokrat di bidang hukum. Itu, tapi ternyata kemudian dorongan ibu saya, kebetulan ibu saya juga kenal secara pribadi dengan Profesor Sacipto Raharjo. Oh, Prof. Sacipto Raharjo, hukum yang di Indonesia, juga di Universitas Diponegoro. Nah, itu kenal secara pribadi. Kemudian saya punya pacar yang sekarang jadi istri saya. Itu juga mendorong saya, udahlah jadi dosen saja daripada jadi birokrat. Jadi istri ini sudah pacar waktu itu. Sama-sama di fakultas, sama-sama fakultas hukum juga. Adik kelas saya gitu. Akhirnya saya juga jadi dosen. Waktu itu dekannya Prof. Sacipto Raharjo mengatakan begini, Arif, kalau mau jadi dosen itu nggak mungkin bisa kaya. Dosen itu ya cukup pokoknya anaknya juga bisa sekolah atau bahkan kuliah di perguruan tinggi tapi tidak bisa kaya. Terus saya bilang begini, saya nggak mencari koin tapi saya mencari poin. Poin itu artinya pahala kan? Pahala manfaat. Kalau koin itu uang kan? Nah, jadi dosen itu manfaatnya, peranannya kan sangat strategis untuk bangsa dan negara kita yang sedang membangun kan? Gitu. Ini selaras juga ini, Prof. Jadi ini perlu juga kita ingat ya. Untuk kita ini yang bercita-cita menjadi seorang dosen, ini jangan bermimpi menjadi kaya, Prof. Jangan bermimpi menjadi kaya. Karena untuk menjadi seorang dosen itu tidak bisa menjadi kaya, tapi bermanfaat bagi orang banyak. Nah, disinilah tempatnya untuk menjadi bermanfaat. Jadilah seorang mencerahkan, mencerdaskan kehidupan. Nah, betul. Nah, kemudian selanjutnya ini, Prof. Ini tadi kan Prof ini menyinggung juga berkenaan dengan menjadi seorang pengajar, ya. Nah, dan sebelum menjadi hakim, Prof ini adalah seorang akademisi, ya. Nah, ketika kita bandingkan antara menjadi seorang dosen dengan menjadi seorang hakim, yang lebih berat tantangannya untuk bangsa ini, yang mana kira-kira, Prof? Saya waktu jadi dosen, itu Profesor Sacipto hanya begini, Arif. Kalau jadi dosen itu cita-cita yang paling tinggi, yang paling mulia adalah menjadi orang guru besar. Guru besar, profesor. Waktu itu saya belum jadi guru besar, saya itu diajak terjun di partai politik. Oleh ada seorang guru besar yang aktif di partai politik. Pada saat itu masih boleh? Masih boleh. Terus kemudian ada senior-senior yang saya bergaul dengan beliau-beliau itu juga, ayo kita sama-sama aktif di partai politik.
Saya kemudian minta izin ke Profesor Satipto. Iya. Prof, saya kok ada ini begini. Jangan dulu lah. Yang penting itu Anda cari cita-cita yang tertinggi untuk jadi guru besar. Ya, syukur alhamdulillah akhirnya kalau tidak salah pada tahun 2008 saya sudah meraih guru besar sekaligus kemudian menjadi dekan di Fakultas Hukum. Iya. Nah, itulah saya pikir karir saya sudah selesai sampai di situ. Untuk jabatan pesan dari Prof. Satipto Rahadjo ini menjadi guru besar. Saya juga nggak membayangkan bisa seperti sekarang ini. Saya juga tidak membayangkan. Iya. Tapi pada waktu itu Profesor Jimli Asidiki dan Profesor Mahfud MD itu begini, Profesor Arif, mau ke Jakarta daftar di MK begitu. Ada ajakan beliau berdua. Iya. Prof Arif ke Jakarta aja jadi hakim Mahkamah Konstitusi mendaftar gitu ya. Nah kebetulan pada tahun 2013 pada bulan April jabatan Prof Mahfud sebagai hakim Mahkamah Konstitusi selesai. Beliau tidak menjadi hakim lagi. Akhirnya saya mendaftar lewat DPR untuk fit and proper di DPR dan kemudian saya diterima melalui fit and proper itu pada bulan April. Akhirnya tanggal 1 April saya mengucapkan sumpah di istana di hadapan Presiden SBY untuk menjadi hakim konstitusi. Oh, jadi Prof ini awalnya diajak untuk menjadi didorong untuk maju masuk ke Mahkamah Konstitusi. Karena saya sebelumnya sudah sering diminta di Mahkamah Konstitusi untuk menjadi narasumber dalam berbagai kegiatan di Mahkamah Konstitusi. Mungkin termasuk saksi ahli. Saya pernah jadi ahli di Mahkamah Konstitusi, tapi kegiatan-kegiatan narasumber dalam kegiatan-kegiatan dari Mahkamah Konstitusi banyak dilibatkan. Termasuk menyusun apakah itu peraturan Mahkamah Konstitusi, mendiskusikan itu, tapi itu kewenangannya yang memutuskan rapat putusan hakim. Tapi ini bahan-bahannya, draftnya itu dibuat oleh para pakar yang berkumpul di situ. Berarti sebelum Yang Mulia ini masuk dalam menjadi hakim di MK itu memang sudah familiar dengan kegiatan-kegiatan. Sudah familiar karena saya setahun 2-3 tahun di situ menjadi narasumber dan sering bergaul dengan teman-teman di Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi. Nah, sekarang ketika menjadi hakim MK, apa tantangan berat? Tentu ini kan banyak juga yang ingin mengetahui tantangan terberat menjadi hakim itu seperti apa? Mungkin bisa dibagikan kepada pemirsa. Saya waktu itu menangani, jadi kewenangan Mahkamah Konstitusi itu kan satu judicial review, menguji undang-undang. Yang kedua menyelesaikan persengketaan hasil pemilu, pemilu presiden atau pilkada, pemilu legislatif dan termasuk pilkada. Selain yang kewenangan lain Tapi pada waktu mengadili pilkada, saya tuh merasakan ini kayaknya passion saya nggak cocok jadi hakim Mahkamah Konstitusi. Karena persoalan-persoalannya sungguh luar biasa yang tidak terbayangkan saya sama sekali. Kok muncul seperti ini? Muncul loh, ini kok begini dalam pilkada. Kok begini? Kok nggak sesuai dengan apa yang ideal begitu kan begitu. Tapi akhirnya saya begini, saya datang ke 2 orang hakim senior. Itu Bapak Muhammad Alim, beliau hakim dari Mahkamah Agung. Beliau adalah seorang yang sangat religius, beragama Islam. Beliau dari Sulawesi Selatan. Kemudian yang kedua Bapak Dr. Muhammad Fadil, Pak Ahmad Fadil, itu beliau juga dari Mahkamah Agung, dari hakim Mahkamah Agung yang berasal dari Peradilan Agama. Peradilan Agama. Beliau ahli ayat-ayat. Kedua beliau itu sangat religius. Saya akhirnya konsultasi kepada 2 beliau tersebut. Pak Alim sudah almarhum, kalau Pak Fadil sekarang masih ada. Saya tanya, Yang Mulia ini kok begini ya? Saya kayaknya terus ada pernah terbayang sebelumnya. Tidak terbayang sama sekali, tidak ideal bagi saya. Ya kan? Karena saya berasal dari perguruan tinggi akademisi, yang
pikiran-pikirannya adalah pikiran-pikiran ideal dan lurus kan begitu. Iya. Nah dunia politik nggak ada yang lurus kan ya, kadang-kadang bengkok gitu kan. Nah ini saya nggak cocok ini. Iya. Passion saya kayaknya nggak di situ. Jadi gimana mengantisipasi demikian? Untuk itulah saya akhirnya konsultasi kepada 2 orang beliau itu. Terus ada nasihat begini, salah satu nasihatnya, Arif, yang mulia kan saya juga sudah hakim, yang mulia. Jadi hakim itu pokoknya kita tidak dipengaruhi oleh faktor-faktor X. Iya. Kita putus menurut keyakinan kita bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala, itu sudah cukup selesai. Jadi apapun yang kita putus asal kita tidak dipengaruhi oleh faktor-faktor X. Faktor X itu bisa macam-macam. Macam-macam ya. X selanjutnya. X yang paling jelek adalah terpengaruh uang ya. Tapi bisa terpengaruh yang lain juga. Banyak pokoknya kita jangan terpengaruh oleh faktor-faktor di luar hukum itu. Kita memutus berdasarkan keyakinan kita yang murni, yang kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan, itu sudah selesai. Nah ini akhirnya saya sudah, yang saya tadinya mau resign, saya 6 bulan di MK mau resign. Sempat terpikir untuk resign. Karena beratnya seperti ini. Tantangannya ternyata begini. Tapi dalam hal pengujian undang-undang saya merasa itu sangat menarik, karena menjaga undang-undang yang dibuat itu apakah bertentangan atau tidak dengan konstitusi, bahkan bertentangan atau tidak dengan Pancasila, ideologi dan dasar negara yang menjadi roh daripada negara kita ini. Itu yang menarik. Jadi passion saya itu kalau ngadili PUU saya merasa enjoy karena itu seperti pekerjaan dosen, pekerjaan akademik. Tapi kalau mengadili persoalan pilkada itu yang pusing gitu. Tapi ternyata ini problemnya yang dihadapi oleh sejak dari yang dulu kemudian bergeser sampai sekarang, ini pilkada ini semakin sudah menunjukkan satu tren yang sangat positif, yang sangat baik. Sudah muncul kedewasaan di dalam berdemokrasi. Itu tadi. Jadi sekarang ini penyelenggaraan pilkada, KPU-nya juga sudah lebih bagus. Kemudian Bawaslu-nya juga ada, DKPP-nya juga sudah ada. Sehingga ini bisa menjaga penyelenggaraan pilkada yang seideal mungkin dan adil gitu. Ini luar biasa, tantangan menjadi hakim MK itu ternyata tidak sederhana ya, seperti yang kita lihat, duduk di dalam ruang sidang yang sangat nyaman, tetapi tekanan psikologis itu sangat berat. Nah, ini tadi yang saya katakan, kita itu tidak sekedar bertanggung jawab kepada masyarakat, bangsa dan negara, tapi terutama adalah pertanggungjawabannya kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Ini salah satu, makanya mungkin kalau kita berbicara hakim ini agak sedikit berbeda dibanding profesi-profesi yang lain. Kalau hakim katanya memutuskan benar, kemudian manfaatnya juga ada, itu surga. Kemudian kalau putusannya salah tapi niatnya sudah benar, itu masih dapat pahala. Dapat pahala satu. Nah, kecuali dia niatnya sudah tidak baik, hasilnya juga tidak baik. Hasilnya tidak baik, itu neraka saja nggak mau terima itu. Neraka. Sampai neraka nggak mau menerima. Karena begitu bejatnya. Itu. Ya mudah-mudahan. Nah, mudah-mudahan pesan saya sebagai seorang yang sudah tua, pada generasi muda hakim yang ada di Indonesia ini, itu tadi. Bagaimana menjaga marwah badan peradilan yang pertanggungjawabannya tidak sekedar kepada bangsa dan negara, tapi kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, ini yang perlu kita pegang bersama. Saya kira bukan hanya hakim yang mulia, semuanya, semua generasi bangsa kita ini. Profesi hukum terutama itu harus begitu. Terutama profesi hukum yang mulia. Jangan jadikan hukum sebagai komoditi. Iya kan? Betul. Itu. Nah, apalagi ini yang baru bercita-cita yang mulia, memang dari sekarang sudah harus menjaga diri. Ada. Kita itu harus punya pandangan hidup itu sudah selesai. Karena mau apa lagi kita cari, kan? Kalau kita tidak pernah puas, seperti minum air laut, semakin kita minum semakin kita dahaga, semakin haus kan gitu. Dan tidak akan pernah habis. Tidak pernah akan selesai. Mencari dan mencari. Oleh karena itu kita harus bisa ada ukuran saya sudah selesai. Nah, kemudian selanjutnya ini yang mulia, ini berkenaan dengan
masih berkenaan tugas dari hakim konstitusi. Ini berkenaan dengan bagaimana menjaga dari keberlangsungan dari konstitusi itu, kemudian bahkan bagaimana menjaga dari pelaksanaan nilai-nilai ideologi negara, ya, guardian of constitution, kemudian guardian of ideology. Nah, yang dilihat oleh masyarakat kita bahwa hakim itu kerjanya hanya mengadili perkara yang ada di dalam persidangan. Padahal kalau kita melihat fungsi tadi itu sangat berat dan sangat luas. Bagaimana menjaga konstitusi itu? Apakah bisa hanya dijaga dengan di peradilan itu, ataukah ada yang lain yang dilakukan oleh hakim MK itu selain daripada menjadi hakim di dalam peradilan itu? Atau seperti apa tugas dari hakim dalam menjalankan tugasnya tadi itu? Baik, kita di mahkamah kan tidak hanya memang core bisnisnya adalah badan peradilan. Badan peradilan Memutus perkara-perkara yang diajukan di Mahkamah Konstitusi dengan seadil-adilnya, artinya mencapai keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukumnya semuanya harus dicapai kan begitu. Tapi di luar itu kita mempunyai fungsi juga untuk memasyarakatkan, melakukan sosialisasi, diseminasi dan menginternalisasikan nilai-nilai konstitusi itu ke dalam masyarakat. Nah, salah satu saya datang ke sini ini dalam rangka untuk sosialisasi, diseminasi itu, menguatkan nilai-nilai konstitusi. Ini para hakim mungkin pada kesempatan yang sama ada yang berkunjung ke mana, karena memang begini, hakim Mahkamah Konstitusi itu tidak boleh merangkap apapun jabatan selain daripada hakim, kecuali yang diperbolehkan adalah yang pertama adalah memberikan sosialisasi, mengajar, memberikan pencerahan, edukasi, menguji, membimbing, itu boleh. Membimbing masih boleh. Membimbing disertasi, membimbing masih. S2 kalau ada waktu. Penguji eksternal juga masih. Penguji eksternal itu masih boleh. Memberi ceramah, memberi kuliah. Kuliah masih. Nah, itu tapi tetap dilakukan. Jangan mengganggu tugas-tugas utama sebagai hakim konstitusi yang melakukan persidangan. Sehingga pada hari Jumat siang, Jumat sore, Sabtu atau Minggu kita biasanya memberikan kuliah, memberikan edukasi, ya termasuk ini, melakukan pencerahan, memberi inspirasi kepada masyarakat luas, pada mahasiswa Fakultas Hukum, pada masyarakat luas itu. Nah, ini yang perlu diketahui oleh para pemirsa, ini ternyata menjadi hakim itu tidak sederhana bahwa hanya duduk mengadili perkara. Tapi lebih daripada itu, bagaimana menjaga konstitusi itu tidak cukup di dalam mahkamah saja. Perlu memberikan edukasi, perlu menguatkan nilai-nilai konstitusi di masyarakat, termasuk tadi itu adalah membentuk desa-desa konstitusi. Ini yang perlu kita paham. Jadi tidak sederhana menjadi seorang hakim itu, tugasnya sangat berat. Menjaga marwah konstitusi ini tetap bisa berjalan ini bukan hanya di dalam lembaga peradilannya itu, tetapi ada yang lebih jauh daripada itu. Nah, ini perlu diketahui oleh kita semua. Jadi yang bercita-cita menjadi hakim konstitusi, ini sudah menjadi pengetahuan. Nah, kemudian selanjutnya yang mulia ini perlu saya tambahkan begini. Hakim konstitusi itu adalah jabatan yang persyaratannya paling berat. Iya, di antara jabatan yang ada di Indonesia. Karena di situ syaratnya adalah doktor. Harus doktor. Harus doktor. Kalau nggak doktor nggak bisa jadi hakim konstitusi. Jadi itu yang paling jalan. Terus kemudian syarat yang lebih berat lagi adalah negarawan. Ini yang sulit ini, Prof. Itu susah sekali. Jadi kita itu berada di semua golongan, Nah, kalau tataran negarawan ini berarti kehidupannya itu atau hidupnya itu lebih banyak diporsir untuk bangsa dan negara dibanding untuk kepentingan pribadi. Untuk pribadi atau untuk golongan tertentu. Jadi kita tidak partisan kan? Jadi benar tadi yang disampaikan oleh Yang Mulia bahwa kalau bercita-cita menjadi hakim konstitusi itu kehidupan sudah selesai. Harus selesai. Tidak boleh ada pikiran aneh-aneh. Ada pikiran aneh-aneh. Jadi harus lebih banyak pikirannya itu untuk memberikan manfaat kepada bangsa dan negara kita. Ini luar biasa sekali pengetahuan bagi para generasi kita ini yang bercita-cita untuk menjadi seorang hakim.
Nah, kemudian selanjutnya ini yang mulia, ini saya mendapat selentingan ini yang mulia. Iya. Ya, ternyata virus corona yang menyebar di negara kita ini ternyata masih ada virus-virus yang lain. Iya. Tidak salah yang mulia juga punya virus, saya dengar. Iya, itu ya, kohesi sosial menjadi semakin longgar, nanti Betul. bangsa ini bisa tercerai-berai. Iya. Apalagi kepentingan bangsa-bangsa asing memang akan memecah belah Sengaja. Indonesia.